Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian yang lagi sakit, semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gimana nih kemarin UTS-nya? Pada bisa nggak? Nggak susah-susah kan soalnya? Ya, semoga nilai UTS kalian ya dapat yang terbaik gitu dan itu mencerminkan hasil usaha kalian selama pertengahan semester ini. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi terakhir di bab 1 ya. Di subbab C ini adalah materi terakhir di bab 1. Setelah itu nanti kita akan masuk ke bab 2 tentang mobilitas sosial. Nah, untuk materi terakhir hari ini kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, iptek, dan konversi lahan. Nah, ini berhubungan dengan interaksi yang sudah dijalin oleh negara-negara ASEAN semenjak dideklarasikannya deklarasi Bangkok ya pada tahun 1967. Nah, interaksi yang dijalin oleh negara-negara ASEAN ini tentunya mengakibatkan berbagai perubahan. Nah, perubahannya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ada yang disebabkan oleh faktor alam, faktor iptek, dan yang terakhir nanti ada namanya konversi lahan. Nah, oke, nanti sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kalian udah ada yang tahu belum konversi lahan itu apa? Nah, kalau misalnya belum tahu, kalian simak baik-baik ya video hari ini yang akan Ibu jelaskan. Untuk kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini masih sama ya dengan kompetensi inti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu kalian bisa dilihat. Kemudian untuk kompetensi dasarnya pun masih sama ya, karena kita masih di bab 1, otomatis kompetensi dasarnya pun masih sama, masih berkaitan dengan yang namanya ASEAN dan berbagai pengaruhnya di dalam bidang kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dan keterampilannya pun sama, kompetensi keterampilannya masih sama juga, masih tentang berkaitan dengan ASEAN. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, hal-hal yang harus kalian capai untuk materi di subbab C ini yaitu yang pertama ada tentang menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, jadi nih, interaksi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, nah tentunya kan setiap periodenya itu selalu mengalami perubahan kan. Entah itu perubahan yang semakin lebih erat, semakin menjadi bersahabat lagi anggota ASEAN-nya, semakin bergotong royong satu sama lain. Nah, itu ada penyebabnya. Nah, ini salah satu penyebabnya yaitu perubahan ruang atau perubahan interaksi yang dialami oleh negara-negara ASEAN itu salah satunya diakibatkan oleh faktor alam. Nah, kalian kan tahu kan bahwa negara-negara ASEAN itu kondisi alamnya itu cenderung sama gitu atau homogen. Ya, seperti kayak yang kemarin tuh awal-awal kita sudah bahas bahwa negara ASEAN itu sebagian besar kan memiliki iklim tropis kan, kecuali negara Myanmar bagian utara yaitu memiliki iklim subtropis. Kemudian juga punya 2 musim juga kan dan yang lain sebagainya. Nah, akibat dari kesamaan faktor alam gitu kan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Nah, itu
membuat negara-negara di ASEAN itu menjadi semakin lebih erat lagi. Ya, nanti kita bahas ya kenapa bisa semakin eratnya. Nah, itu tentunya biasanya nih ya berhubungan dengan adanya bencana alam gitu kan akibat faktor alam yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Oke, biar nggak bingung nanti akan Ibu jelaskan ya di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, hal yang harus bisa kalian kuasai pada materi pembelajaran hari ini, yaitu kalian harus bisa menjelaskan pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Nah, interaksi yang dialami oleh negara-negara ASEAN pun salah satunya dipengaruhi oleh adanya faktor iptek. Kalian tahu kan iptek itu apa? Iya, betul. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, akibat iptek ini, hubungan antar negara-negara ASEAN pun menjadi semakin lebih erat. Ya, kita lihat saja di Indonesia nih, tepatnya ya. Sekarang itu di Indonesia lagi banyak pengungsi kan, lagi banyak pengungsi dari negara-negara ASEAN, khususnya dari Myanmar tuh yang etnis Rohingya. Nah, mereka itu sekarang tinggal di Indonesia kan. Mereka bisa menyeberang gitu kan dari negaranya ke negara Indonesia itu mereka banyak yang menggunakan kapal laut. Nah, itu kan mereka bisa sampai di sini, bisa cepet kan nyampe ke Indonesia, ya akibat adanya pengaruh iptek gitu. Terus juga kan sekarang kita kalau mau jalan-jalan ke negara Singapura, ke Malaysia, kita juga kan semakin lebih mudah kan dan semakin lebih cepat. Nah, itu kan interaksinya artinya antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu ya lebih erat lagi karena teknologi di bidang iptek ini ya lebih berkembang gitu sehingga interaksinya pun berubah gitu menjadi lebih erat dan lebih cepat. Dan yang terakhir, kalian juga harus bisa nih menjelaskan pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang. Nah, ini juga sama nih, interaksi yang terjadi di antara negara-negara ASEAN juga salah satunya karena memiliki permasalahan yang sama, yaitu adanya konversi lahan atau perubahan fungsi lahan yang tadinya nih banyaknya digunakan sebagai lahan pertanian, kemudian karena penduduknya tambah banyak, industrinya tambah banyak, akhirnya lahan pertanian tersebut sudah berganti kan, berubah menjadi pemukiman dan juga industri. Nah, itu tuh ketiga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk materi belajar hari ini. Nah, coba nih, kalian masih ingat nggak mengenai gimana sih kondisi negara-negara anggota ASEAN? Ayo coba diingat-ingat lagi ya, gimana sih kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN? Kan kalian kemarin sudah belajar kan, kondisi alam dari negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Kalian kan semua sudah tahu. Nah, coba Ibu mau tahu nih, sok kalian kalau yang udah tahu coba ditulis di buku kalian. Gimana sih kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN? Nah, gimana? Tadi kalian sudah kan mencatat bagaimana kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN? Oke, nah sekarang Ibu mau mencocokkan nih hasil kalian tadi dengan hasil Ibu ya mengenai kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, kita lihat nih, tuh ada beberapa yang sudah Ibu rangkum mengenai kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini ya yang paling sudah kita kuasai nih, yang paling sudah kita ketahui bahwa kondisi alam dari negara-negara ASEAN itu ialah beriklim tropis dan subtropis. Kalian masih ingat kan kenapa ASEAN memiliki iklim subtropis dan iklim tropis? Iya, betul. Karena
ASEAN itu negara-negara ASEAN ya, sebagian besar berada pada letak lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Makanya negara-negara ASEAN yang berada di lintang 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat lintang utara itu memiliki iklim tropis. Nah, sedangkan Myanmar ya, Myanmar itu kan negaranya terletak di lintang 28 derajat lintang utara kan. Berarti di atasnya 23,5 derajat lintang utara. Makanya berdasarkan klasifikasi iklim, negara Myanmar bagian utara itu karena dia letak lintangnya di 28 derajat lintang utara, makanya dia sudah masuk ke dalam negara yang memiliki iklim subtropis. Nah, gimana? Paham kan? Nah, yang kedua, kondisi alam dari negara anggota ASEAN ialah mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya, rata-rata sekitar 1.500 mm. Nah, ini mah sudah pasti ya. Kita lihat aja Indonesia curah hujannya pun cukup besar. Indonesia, negara-negara lainnya itu memiliki curah hujan yang cukup besar karena kita lihat ya kondisi alam dari kayak Indonesia aja ya, itu kan kebanyakan kepulauan kan, negara-negara yang dikelilingi oleh pulau, sehingga ya hujan pun juga bakal lebih mudah gitu untuk turun seperti itu. Dan yang ketiga nih, kita lihat dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin tiap 6 bulan. Nah, kita lihat kan, setiap 6 bulan sekali nih, kayak Indonesia aja ya, pasti dan negara-negara ASEAN lainnya pun sama gitu kan. Di negara Indonesia itu setiap 6 bulan sekali kan, kita itu anginnya ya berubah-ubah gitu, arah anginnya. Nah, dari arah angin ini kemudian ternyata kondisi alam dari ASEAN gitu kan, ternyata bisa mengakibatkan musim hujan dan musim kering. Nah, kenapa sih kok negara-negara ASEAN memiliki dua musim gitu kan? Selain tadi adanya perubahan arah angin, kemudian juga ternyata negara-negara anggota ASEAN memiliki dua musim, adanya musim hujan dan musim kemarau. Nah, kita lihat nih, kenapa sih kok negara-negara ASEAN memiliki dua musim? Nah, ini dia jawabannya. Ya, kita lihat nih di layar kalian ada dua gambar yang berbeda kan. Yang satu nih gambar ini mewakili negara ASEAN ya, Indonesia. Ini kan atasnya juga sama nih. Di atasnya Indonesia ini ada negara-negara ASEAN. Jadi anggap saja ini peta itu peta ASEAN ya. Yang putih-putihnya ini dia negara-negara ASEAN, kecuali yang ini di bawah Australia dan yang sini Papua New Guinea. Nah, kita lihat nih. Di sini itu peta yang menjelaskan dua hal yang berbeda ya. Nah, kita lihat ini panah yang ke sini itu ada yang panahnya ke bawah, yang sebelah kanan ibu ini ada yang panahnya ke atas. Nah, ini menjelaskan tentang terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Nah, angin muson, kalian pernah dengar kan istilah angin muson? Ada namanya angin muson barat, ada namanya angin muson timur. Nah, coba kalian tebak deh, yang mana sih yang namanya angin muson barat dan mana yang masuknya angin muson timur? Ayo, angin muson barat sama muson timur yang sebelah kiri gambar apa, yang sebelah kanan gambar? Ayo coba tebak. Oke, betul. Nah, yang sebelah kiri ini ya, yang panahnya itu arahnya ke bawah, ini namanya angin muson barat. Yang tadi itu loh sistem monsunal. Itu kan setiap 6 bulan sekali kan negara-negara di ASEAN itu anginnya berubah-ubah. Angin muson barat nih ya. Nih arahnya itu dari sana, dari Samudra Hindia ya, dari Samudra Hindia, Samudra Pasifik nih,
Samudra Pasifik. Nah, di sana itu kan isinya perairan kan, isinya air laut gitu kan, sehingga ketika angin ini bergerak gitu kan melintasi wilayah ASEAN kan banyak mengandung kan uap air kan, si angin tersebut menguap gitu kan, kemudian menjadi uap air sehingga ketika nyampai di negara-negara ASEAN ini, maka ASEAN akan mengalami musim penghujan karena di sini tadi di Samudra Pasifik kan anginnya tersebut ya melewati daerah yang luas berupa daerah perairan dari Samudra Pasifik gitu kan. Mereka menguap, kemudian dibawa angin kan. Nah, ini dibelokkan ke sini ke wilayah negara-negara ASEAN sehingga ketika melewati negara-negara ASEAN, nah itu negara-negara ASEAN mengalami musim penghujan. Nah, ini namanya angin muson barat. Nah, yang sebelah kanan ini namanya angin muson timur. Nah, kalau angin muson timur ini menyebabkan wilayah-wilayah di ASEAN nantinya mengalami namanya musim kemarau ya. Karena tuh kita lihat ini arahnya itu dari benua Australia, tuh kan. Benua Australia ini kan wilayah alamnya itu isinya gurun ya. Karena isinya gurun gitu kan sifatnya pastinya kering gitu, nggak mengandung uap air. Makanya ketika nyampai di negara-negara anggota ASEAN ini nih, Indonesia, Singapura, Myanmar, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, ini mereka akan mengalami musim kemarau. Nah, itu yang Ibu maksudkan sebagai sistem monsunal dan juga terjadinya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Seperti itu. Nah, gimana? Tadi kalian sudah paham kan tentang sistem monsunal sama terjadinya musim hujan dan musim kering atau kemarau di beberapa anggota ASEAN, negara anggota ASEAN. Nah, kondisi alam yang kelima dari negara anggota ASEAN ialah nih, adanya iklim krisis. Apa sih iklim krisis itu? Ada yang tahu nggak coba? Oke, betul. Iklim krisis itu ialah iklim yang disebabkan karena eh, terjadinya gitu kan iklim yang disebabkan karena pengaruh dari kondisi wilayah dari negara-negara tersebut. Jadi iklim krisis itu iklim yang disebabkan karena adanya itu pengaruh kondisi alam dari negara-negara yang bersangkutan. Ya contohnya aja kayak Indonesia kan. Indonesia itu kan kondisi alamnya banyak sebagian besar kan merupakan negara kepulauan gitu kan. Karena Indonesia gitu kan merupakan negara kepulauan gitu kan yang banyak mengandung air, akhirnya ya Indonesia pun curah hujannya kan banyak gitu, banyak mengalami curah hujan. Nah, kalau misalnya kebanyakan sebagiannya pegunungan, daerah dataran tinggi, ya iklimnya pun bakal iklim gunung gitu. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ya. Ini kan waktu itu sudah pernah Ibu jelaskan nih yang ada di tanda silang ini ya. Yang di tanda silang ini merupakan negara-negara anggota ASEAN kan. Nah, kita lihat nih, negara-negara anggota ASEAN itu kan diapitkan oleh dua benua dan dua samudra. Nah, ini kan dua benuanya ini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nih, Hindia sebelah kiri, Pasifik sebelah kanan. Nah, ini karena diapitkan oleh dua samudra yang besar gitu kan ya. Akhirnya iklim krisis dari negara-negara ASEAN ya kebanyakan ya iklim yang hujan gitu, banyak mengandung uap air dan juga sebagian juga ada yang iklim pegunungan juga bisa adanya iklim laut. Nah, ini namanya iklim laut ya, yang kalau misalnya di antara dua laut ini ya, laut besar itu namanya iklim laut, adanya iklim gunung juga. Nah, pokoknya kalau iklim krisis itu tergantung dari kondisi wilayah dari negara tersebut. Kalau negara tersebut sebagian besarnya kebanyakan laut ya, kayak Indonesia, makanya Indonesia
mempunyai iklim laut. Kalau misalnya sebagian besarnya gunung, berarti itu juga bisa gitu dikategorikan sebagai iklim gunung atau pegunungan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan iklim fisis. Nah, dan yang terakhir nih, umumnya suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius ya. Lumayan, berarti nggak dingin-dingin banget, nggak panas-panas banget. Nah, seperti itu tuh kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini nih kita lihat. Ini merupakan gambar. Gambar apa coba? Iya, betul. Ini merupakan gambar salah satu gitu bencana alam, yaitu bencana kekeringan. Nah, kita lihat ya, tadi kan kita sudah mempelajari gitu kan kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN ya. Nah, kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN tersebut ternyata ya tidak sedikit gitu mengakibatkan banyaknya terjadinya bencana alam. Bencana alamnya berupa bencana alam klimatik ya. Bencana alam klimatik itu merupakan bencana alam yang terjadi akibat adanya perubahan iklim gitu. Nah, seperti gambar yang ada di depan kalian ini. Nah, ini kekeringan itu kan salah satu bencana alam juga kan yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini dinamakan dengan bencana alam klimatik gitu. Karena itu tadi kan wilayah ASEAN itu kan ya mengalami dua musim kan. Ada namanya musim kemarau sama musim penghujan kan sebagian besar rata-rata negara ASEAN itu. Nah, ketika mengalami musim kemarau gitu kan, negara-negara anggota ASEAN ya kayak gini gitu mengalami bencana kekeringan seperti itu. Makanya di sini kekeringan ini bisa disebut sebagai bencana alam klimatik seperti itu. Selain kekeringan nih, kita juga ada namanya bencana alam klimatik itu seperti halnya kebakaran hutan ya. Nah, kebakaran hutan juga bisa tuh dikategorikan sebagai bencana alam klimatik. Karena ketika musim kemarau datang gitu kan, dahan-dahan gitu kan di sana juga kering kan, hutan-hutan di wilayah ASEAN itu kering gitu sehingga mudah terbakar. Makanya kemarin-kemarin itu kita banyak mengalami kebakaran hutan gitu. Nah, akibat bencana alam ini gitu kan yang dialami oleh negara-negara ASEAN, ternyata interaksi di antara negara-negara anggota ASEAN itu menjadi semakin lebih erat. Nah, kenapa? Coba. Iya, betul. Karena negara-negara anggota ASEAN itu mereka saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain gitu. Ya kayak waktu beberapa tahun yang lalu gitu, kurang lebih terjadi tahun 2015-an. Pada saat itu kan Indonesia sedang mengalami bencana alam klimatik ya, berupa kebakaran hutan tuh di wilayah Sumatera. Nah, pada saat itu negara Singapura, Malaysia itu membantu Indonesia gitu untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan yang ada di wilayah Sumatera gitu. Makanya akibat bencana alam ini tadi gitu yang disebabkan oleh faktor alam gitu kan, interaksi yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN itu menjadi semakin lebih erat lagi gitu. Mereka saling membantu untuk mengirimkan bantuannya kepada negara yang mengalami bencana alam tersebut. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Oke, kalau tadi kalian sudah paham ya mengenai faktor alam berupa kondisi iklim ya, kondisi iklim dari negara-negara anggota ASEAN yang mengakibatkan banyak bencana alam klimatik. Nah, kita lanjut lagi nih. Ibu mau menjelaskan tentang kondisi geologi ya. Nih, kondisi geologi dari negara-negara anggota ASEAN itu kurang lebih ada dua nih. Yang pertama, kondisi geologinya itu ialah adanya pertemuan tiga lempeng utama, yaitu lempeng Asia, lempeng Indonesia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik.
Dan yang kedua, dilalui rangkaian pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Atau bisa juga kita sering dengar istilah Ring of Fire. Nah, kalian masih ingat nggak coba mengenai materi yang ini tadi, adanya 3 lempeng utama dengan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik dan Mediterania. Oke, dengan adanya kondisi geologi yang seperti ini, kalian tahu nggak apa sih akibat dari kondisi geologi dari negara-negara ASEAN? Iya, betul banget. Nah, jadi kondisi geologi ASEAN yang seperti ini gitu kan, yang ada di layar kalian ini, yang nomor 1, 2 ini, mengakibatkan negara-negara ASEAN itu mengalami bencana alam seperti halnya gempa bumi, ya enggak? Gempa bumi, tsunami, kemudian gunung meletus. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ya ini karena adanya pertemuan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Asia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dan kenapa bisa terjadi gunung meletus? Nah, ini karena wilayah-wilayah ASEAN itu kebanyakan berada di jalur Ring of Fire gitu, makanya banyak gunung berapinya. Nah, sekarang kita lihat nih di gambarnya. Ini gambarnya agak ngeblur ya, jelek. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat nih di layar kalian ada peta ya, ada peta gambar dari negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya. Nah, kita lihat nih, kenapa tadi kan Ibu jelaskan kenapa wilayah ASEAN gitu kan banyak mengalami gempa bumi gitu kan. Nah, ini penyebabnya karena wilayah-wilayah ASEAN nih yang hijau-hijau ini nih ya. Nah, ini sampai sini ini karena dilalui oleh 3 lempeng gitu, pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia nih, lempeng Indo-Australia, lempeng Laurasia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, ini pertemuan 3 lempeng ini ya, mereka yang saling bertubrukan gitu kan satu sama lain karena adanya pergeseran gitu kan. Nah, mereka negara-negara ASEAN ini rawan sekali terjadinya gempa bumi gitu. Nah, kalau misalnya gempa buminya terjadinya di wilayah lautan gitu kan, di dasar lautan titik gempa buminya itu, maka terjadilah tsunami gitu. Nah, kita lihat saja tuh, terutama di Indonesia kan. Kalian pernah dengar kan tentunya bencana alam tsunami yang dialami oleh Aceh kurang lebih pada tahun 2004. Itu tahun 2004 Indonesia kan bagian dari negara ASEAN kan. Nah, Indonesia gitu kan wilayahnya nih karena merupakan titik pertemuan di antara 3 lempeng ini nih, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, Indonesia ini pada tahun 2004 diguncang gempa bumi yang hebat gitu. Bahkan titik gempa bumi itu di dekat lautan. Makanya pada saat itu terjadi yang namanya tsunami gitu, gelombang tsunami. Nah, pada saat itulah gitu, interaksi yang terjadi antar negara-negara ASEAN itu sama lagi menjadi semakin lebih erat gitu. Pada saat Indonesia gitu kan diguncang gempa bumi yang sangat hebat disertai dengan tsunami, itu negara-negara anggota ASEAN saling membantu gitu, mengirimkan bantuannya kepada Indonesia, mengirimkan makanan, pakaian, dan sejumlah bantuan lainnya lah pokoknya untuk para korban bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang pada saat itu terjadi di Aceh nih akibat kondisi geologi negara-negara ASEAN yang dipertemukan dengan 3 lempeng ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini peta dari persebaran gunung api ya. Nah, ini kenapa coba di wilayah-wilayah ASEAN banyak terdapat gunung apinya ya. Nah, itu karena kita dilalui oleh sirkum Pasifik dan Mediterania dan juga adanya jalur Ring of Fire nih yang menyebabkan negara-negara ASEAN itu banyak gunung berapinya gitu. Nih kita lihat ya tuh. Ini yang merah-merah itu, ini kan peta ASEAN ya. Nah, ini yang merah-merah itu merupakan adanya gunung berapi. Tuh, kita lihat nih.
Nih mulai dari Myanmar, tuh Indonesia malah hampir sebagian besarnya ya tuh. Sumatera, Jawa semuanya, Bali, kemudian sampai sini, sampai Maluku gitu kan. Ini sampai Sulawesi. Nah, kalau Kalimantan ini karena tidak dilalui ya oleh jalur Ring of Fire nih di Kalimantan tidak terdapat gunung api, satu-satunya yang memang aman. Dia juga aman dari gempa bumi ya. Tuh, terus nih di wilayah Filipina sama nih, banyak nih sebagian besar banyak gunung berapinya gitu. Nih juga di mana nih Ho Chi Minh ya, Ho Chi Minh Vietnam. Nah ini tuh kita lihat. Nah ini sebagian besar gitu kan negara-negara anggota ASEAN ternyata ya banyak gunung berapinya gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak terjadi letusan gunung berapi seperti itu. Makanya nah ini akibat kondisi geologi ASEAN yang seperti ini gitu kan banyak gunung berapinya ya ketika salah satu gunung di negara anggota ASEAN itu meletus ya lagi-lagi gitu negara-negara anggota ASEAN saling bahu-membahu gitu untuk mengirimkan bantuannya kepada negara yang terjadi bencana alam gunung meletus tersebut gitu sehingga interaksinya pun menjadi semakin lebih erat lagi seperti itu. Nah tuh kita lihat ya ini gunung meletus ya. Gunung meletus yang tadi akibat kondisi geologi dari negara-negara anggota ASEAN. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada tsunami. Nah, seperti itu kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN. Sampai sini paham? Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa japri ke ibu aja ya, atau di Google Classroom. Oke, kalau tadi kalian sudah paham ya mengenai kondisi alam dari negara-negara anggota ASEAN yang mengakibatkan terjadinya perubahan interaksi di antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang Ibu mau lanjut lagi nih ke perubahan interaksi anggota ASEAN ya yang disebabkan oleh sumber daya alam. Nah, ini kita lihat ya. Ternyata interaksi yang terjadi gitu kan di antara negara-negara anggota ASEAN itu disebabkan oleh adanya faktor sumber daya alam gitu, kondisi sumber daya alam dari negara-negara yang bersangkutan. Nah, tuh kalian bisa lihat ya di layar kalian ini merupakan kondisi sumber daya alam dari masing-masing negara anggota ASEAN tuh bisa dibaca Indonesia, ada Malaysia, Filipina dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling unik ya kita lihat bahwa ternyata Singapura ini merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki sumber daya alam gitu. Padahal kan ya Singapura itu terkenal sebagai negara industri yang maju. Tapi walaupun ternyata ya walaupun Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam, ya mereka mengimpornya itu dari negara-negara anggota ASEAN lainnya gitu ya seperti dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand. Nah, itu semua diimpor Singapura dari negara-negara anggota ASEAN. Makanya Singapura itu menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling maju seperti itu. Nah, ini nih adanya perbedaan kondisi sumber daya alam yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN ini mengakibatkan interaksi yang terjadi gitu kan di antara mereka itu sama menjadi lebih erat lagi gitu kan karena mereka sadar bahwa kondisi alam dari masing-masing negaranya itu ya belum dapat memenuhi semua kebutuhan di negaranya gitu kan. Ada kan negara yang tidak memiliki misalnya tembaga, ada negara yang tidak memiliki pertaniannya seperti beras dan lain sebagainya. Makanya gitu kan, untuk memenuhi kecukupan gitu kan hidupnya, kebutuhan hidup di negaranya, ya mereka mempererat gitu kan hubungan kerjasamanya dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, ini tinggal kalian hafalkan saja ya. Nama-nama sumber daya alam yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Nah, kita lihat lagi nih, ternyata adanya perbedaan kondisi sumber daya alam juga bisa nih
menyebabkan terjadinya bencana juga nih. Kita lihat di sini, kalian tahu ini gambar apa? Iya betul, ini itu gambar tumpahan minyak ternyata, tumpahan minyak yang ada di wilayah lautan. Nah ini biasanya kapal-kapal tanker gitu kan, yang pengen gitu kan mengekspor ke negara lain, atau kapal-kapal tanker yang impor dari negara lain ke wilayah Indonesia dan lain sebagainya. Ini ternyata tidak semua sampai dengan selamat gitu. Nah ini kebanyakan juga ada nih yang di jalan itu ketika mereka mengirim gitu kan kapal-kapal minyak ke negara tetangga mengalami kebocoran gitu nih di lepas pantai kayak gini ya, minyak bumi ini banyak yang mengalami kebocoran sehingga di situ ya kebakaran juga gitu, dan tentunya mencemari gitu kan wilayah-wilayah perairan dari negara tersebut gitu ya. Di ASEAN juga sama gitu, banyak, terutama di Indonesia juga kan, karena Indonesia kan mengimpor minyak kan dari negara-negara tetangga juga gitu. Nah ini kalau misalnya bocor di lautan, ya udahlah ini mencemari gitu kan kelautan kita seperti itu. Makanya di sini di antara anggota-anggota ASEAN juga ya mereka saling kerjasama gitu kan lah, mengantisipasi gimana caranya biar kondisi apa namanya kerjasama gitu kan yang mereka sepakati gitu kan malah jangan sampai mengarah kepada terjadinya bencana alam seperti ini gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada perubahan dalam bidang transportasi dan komunikasi. Nah, jadi interaksi yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN ini, faktor yang menyebabkannya itu salah satunya karena ini nih adanya perubahan dalam bidang transportasi dan komunikasi. Nah, coba nih kalian lihat perbedaan gambar-gambar di bawah ini ya. Nih, ini ada gambar pedati ya. Ini alat transportasi juga pedati, dan ini kereta LRT. Nah, ini ada surat ya, surat menyurat. Dulu kan orang kalau mau berkomunikasi nggak pakai SMS gitu kan, pakai surat menyurat. Dan sekarang untuk berkomunikasi cukup menggunakan HP. Nah, coba Ibu mau kalian coba tulis apa sih perbedaan di antara gambar-gambar di bawah ini. Coba ya, tulis di buku kalian. Oke, gimana? Kalian sudah menemukan perbedaannya? Oke, nah iya nih, sekarang Ibu mau bahas. Nah, ini jadi gambar-gambar yang ada di depan kalian ini mencerminkan adanya perubahan ya dalam bidang transportasi dan komunikasi. Nah, kita lihat nih gambar yang sebelah kiri ini, paling kiri ini gambar pedati kan. Pedati itu merupakan alat transportasi pada saat zaman dulu gitu, zaman sebelum adanya teknologi. Orang-orang kalau mau berpergian ini pakai pedati dengan menggunakan tenaga sapi seperti itu. Sedangkan sekarang gitu kan zamannya teknologinya sudah canggih, kita kemana-mana sudah bisa pergi nih pakai LRT, kemudian pakai pesawat terbang kan, pakai kapal laut. Nah itu kan memudahkan sekali ya kita untuk berpergian ke negara-negara lain, khususnya ke negara-negara anggota ASEAN gitu kan. Bahkan kita nggak ada sejam kan bisa nyampai Singapura, bisa nyampai Malaysia dengan menggunakan pesawat terbang. Kita ke kota lain aja kan pakai kereta juga cuma beberapa jam. Nah itu karena di sini kenapa bisa seperti itu gitu kan, adanya perubahan dari alat transportasi kayak pedati menjadi LRT, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, itu karena adanya perubahan dalam bidang transportasi. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini mencerminkan adanya perubahan di bidang komunikasinya.
Nah, dulu nih ya, zaman sebelum adanya handphone gitu, kita berkomunikasi dengan orang-orang gitu kan yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, itu dengan menggunakan surat menyurat nih. Kita tulis surat, masukin ke amplop, tulis alamat yang dituju, terus kasih perangko. Nah, ini alat komunikasi zaman dulu. Makanya dulu itu apa ya? Ada orang-orang kan yang istilahnya tuh filateli atau orang yang suka mengumpulkan perangko. Nah, ini karena dulu perangko itu ya lagi hits gitu karena untuk mengirimkan surat. Nah, sedangkan zaman sekarang ini kita sudah menggunakan handphone gitu kan. Handphonenya ya sudah yang smartphone, udah Android, udah ya pokoknya segala macam lah, jaringannya juga lagi dikembangkan 5G kan di Indonesia sendiri juga seperti itu. Nah, ini mencerminkan gitu bahwa terjadinya perubahan gitu dalam bidang komunikasi. Jadi keduanya ini merupakan gambar yang mencerminkan terjadinya perubahan dalam bidang transportasi dan komunikasi seperti itu. Nah, terjadinya perubahan dalam bidang transportasi dan komunikasi ini tentunya berdampak gitu terhadap interaksi yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Interaksinya yang seperti apa menurut kalian? Ya betul, interaksinya menjadi lebih semakin intens lagi kan. Nah, ini kan dalam bidang transportasi. Sekarang kita mudah berpergian ke negara-negara anggota ASEAN kan, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, dan lain sebagainya. Dan sama nih di bidang komunikasi, karena sudah berkembang kita juga sudah lebih mudah kan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di negara tetangga kita, negara-negara anggota ASEAN itu tadi, sehingga interaksinya menjadi semakin lebih intensif. Nah, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya ini mengenai dampak dari perubahan yang terjadi dalam bidang transportasi dan komunikasi, khususnya ini terhadap interaksi yang terjadi di antara anggota-anggota ASEAN karena itu tadi perubahan dalam bidang transportasi dan komunikasi ini negara-negara anggota ASEAN memiliki dampak. Nah, salah satunya nih kita lihat tentunya mana nih? Tentunya mempermudah pekerjaan manusia. Ya otomatis ya. Dengan teknologi kan kita menjadi semakin lebih mudah kan. Kita ada laptop, ada internet, ngerjain PR kan jadi lebih gampang. Nah, kemudian adanya tingginya tingkat mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu perpindahan ya. Jadi orang-orang jadi gampang mudah masuk keluar dari negara-negara ASEAN. Ya contohnya aja kayak Indonesia tuh, yang orang-orang kaya mau shopping cus pakai pesawat terbang kan ke Singapura, ke Malaysia. Sama juga tuh kayak orang Brunei. Orang Brunei itu kan di sana sepi banget ya. Mereka kalau mau belanja-belanja ya sama tuh ke Indonesia, datang ke Jakarta. Cus, cepet kan. Itu kan artinya tingkat mobilitas penduduknya itu akibat perkembangan transportasi yaitu menjadi semakin lebih tinggi, orang-orang menjadi semakin mudah berpergian ke berbagai negara. Nah, kemudian dampak yang ketiga yaitu adanya kerjasama luar negeri tentunya menjadi semakin lebih mudah. Kemudian nih, ini yang dampak negatifnya ya, terjadinya peralihan fungsi lahan untuk membangun berbagai sarana penunjang transportasi. Ini mah udah jelas ya, kita lihat aja tuh. Sekarang kan pemerintah kan lagi senang-senangnya tuh, sedang menggenjot apa tuh pembangunan di bidang transportasi khususnya jalan tol ya. Kita lihat tuh, karena adanya jalan tol sekarang lahan-lahan pertanian itu menjadi semakin berkurang jumlahnya akibat itu tadi untuk membangun sarana penunjang transportasi. Kemudian juga kemarin tuh tahun berapa gitu, itu pada saat membangun bandara Kalijati itu yang ada di Majalengka. Nah, itu lahan-lahan pertanian juga sama, banyak yang berubah fungsinya, berubah alih fungsi gitu. Yang tadi yang pertanian ya dibikinlah itu
sarana untuk pembangunan Bandara Kalijati itu gitu. Makanya sekarang lahan-lahan pertanian itu jumlahnya semakin lebih sedikit gitu. Terus juga nih yang kemudian selanjutnya informasi menyebar dengan lebih luas dan cepat. Ini otomatis ya karena adanya internet kan. Terus juga mudahnya mendapatkan barang-barang dari luar negeri. Ini juga sama kan. Ini karena kita bisa belanja online gitu kan. Makanya kita mudah mendapatkan barang-barang dari luar negeri. Nah, sampai sini paham nggak dari penjelasan Ibu? Kalau ada yang nggak paham, kalian japri aja ya ke Ibu, sok tanyakan apa yang pengen kalian tanyakan. Pasti bakal Ibu jawab. Oke, kalau kalian tadi sudah paham, Ibu lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu pengaruh perubahan ruang dalam bidang ekonomi. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ini gambar apa coba? Iya, betul. Ini gambar yang mencerminkan bahwa produk-produk gitu kan dari luar negeri gitu kan mudah sekali masuk ke namanya negara-negara anggota ASEAN gitu. Ini kita lihat ya. ASEAN itu kan kerjasama bukan hanya di antara negara-negara anggotanya saja kan, tapi juga sudah plus gitu, sudah plus Cina, plus Korea Selatan, plus Jepang. Jadi ASEAN plus 3 negara tersebut. Makanya sekarang produk-produk dari luar negeri gitu kan, khususnya yaitu negara-negara anggota ASEAN dan produk-produk dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan itu menjadi semakin mudah gitu masuk ke negara-negara anggota ASEAN. Nah ini sebenarnya ada penyebabnya. Penyebabnya apa coba? Ada yang tahu nggak? Oke, betul. Jadi penyebabnya itu karena di antara negara-negara anggota ASEAN pada saat itu tuh sudah menyepakati yang namanya AFTA. Tahu AFTA singkatan dari apa? Iya, betul. AFTA itu ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara. Jadi maksudnya apa sih perdagangan bebas itu? Nah, maksud dari perdagangan bebas itu sendiri yaitu bahwa di antara negara-negara anggota ASEAN itu, kalau misalnya mau mengekspor barangnya ke negara anggota ASEAN lainnya, itu ya memang secara bebas gitu. Artinya bebasnya ini tanpa adanya hambatan biaya masuknya, pajaknya gitu. Kan biasanya ya, misalnya nih Indonesia mau mengekspor barang ke Malaysia. Nah, biasanya kan barang-barang Indonesia setelah nyampe di Malaysianya itu kan kena pajak kan, pajak masuknya gitu. Makanya barang-barang Indonesia di luar negeri menjadi lebih mahal. Tetapi karena adanya kesepakatan dagang AFTA ini ya, ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu barang-barang dari negara-negara anggota ASEAN itu ya bebas saja gitu keluar masuk tanpa adanya hambatan biaya atau hambatan pajak ekspor, pajak impor yang membuat barang-barang tersebut menjadi semakin mahal. Nah, kalau misalnya tadi kan dengan adanya AFTA, barang-barang Indonesia nih ya yang diekspor ke negara Malaysia atau Singapura, ya Indonesia nggak bakal gitu namanya bayar pajak biaya masuknya. Nah, sehingga kan di sana produk Indonesia itu lebih jadi murah kan, lebih murah. Ya kemudian kalau orang-orang kan kalau barangnya lebih murah ya mereka bakal beli dong. Nah, seperti itu maksud dari perdagangan bebas atau yang disebut AFTA itu tadi. Jadi barang-barang dari negara-negara anggota ASEAN itu bebas keluar masuk ke wilayah-wilayah negara anggota ASEAN sehingga dia nggak perlu lagi tuh yang namanya bayar pajak bea masuknya yang membuat harga barang tersebut menjadi semakin lebih mahal seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalau tadi kalian sudah paham gitu kan tentang perdagangan bebas ya atau adanya AFTA, perdagangan bebas di antara negara-negara anggota Asia Tenggara. Nah, Ibu mau lanjut nih ke materi selanjutnya.
Nah, ini tentang terjadinya konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Nah, coba kalian lihat nih, dua gambar di depan kalian. Ini gambar apa sih? Coba kalian tulis ya perbedaannya di antara dua gambar itu tadi. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kita samakan ya jawabannya. Nah, ini gambar tentang pertanian ya, lahan pertanian, orang-orang yang sedang bercocok tanam. Nah, sedangkan di sini gambar yang mencerminkan ya sudah tidak ada lagi gitu kan lahan-lahan pertanian. Ini lahan pertanian nih yang tadinya banyak seperti ini sudah beralih gitu kan, sudah berubah menjadi ini nih pabrik-pabrik, industri, perumahan. Nah, ini gambar yang ada di depan kalian itu merupakan salah satu fenomena terjadinya konversi lahan. Nah, konversi lahan dari pertanian ke industri dan pemukiman. Apa sih menurut kalian konversi lahan? Ayo coba tebak konversi lahan. Apa itu konversi lahan? Oke, betul nih. Kita samakan ya jawabannya. Nih, konversi lahan merupakan perubahan fungsi lahan dari yang tadinya merupakan lahan pertanian berubah fungsinya menjadi lahan industri. Jadi gampangnya ya, gampang kan itu bahwa konversi lahan itu ya perubahan fungsi aja gitu. Lahan yang tadinya itu sebagai lahan pertanian ya dialih fungsinya gitu, diubah fungsinya untuk menjadi lahan industri atau lahan pemukiman. Ya kita lihat saja gitu kan pasti di rumah kalian coba ibu tanya kalian tinggalnya di perumahan atau gimana? Nah, biasanya kalau kalian nih ya yang tinggalnya di komplek perumahan, nah itu merupakan hasil dari konversi lahan, nah. Jadi lahan-lahan pemukiman perumahan gitu kan yang ada di dekat rumah kalian itu semuanya hasil konversi lahan. Biasanya lahan-lahan tersebut tadinya tuh merupakan lahan pertanian gitu kan. Karena kebutuhan akan rumah itu kan semakin besar, makanya lahan-lahan pertanian itu berubah fungsinya menjadi pemukiman. Terus juga ada lahan pertanian yang diubah fungsinya menjadi industri gitu kan. Banyak didirikan pabrik-pabrik tuh yang kayak di wilayah perkotaan kan banyak, di pedesaan juga banyak. Nah, itu yang dinamakan konversi lahan tuh. Jadi lahan pertanian yang tadinya digunakan untuk cocok tanam sekarang sudah tidak digunakan kembali untuk bercocok tanam, tetapi lebih digunakan sebagai lahan industri dan juga lahan pemukiman seperti itu. Bisa dipahami? Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian konversi lahan itu disebabkan oleh apa sih? Nah, coba sok. Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu kalian buat nulisin penyebab dari terjadinya konversi lahan. Oke? Gimana? Tadi kalian sudah mencatat mengenai penyebab terjadinya konversi lahan? Yuk kita samain ya. Nah, ini nih beberapa faktor penyebab terjadinya konversi lahan. Nah, terjadinya konversi lahan ini sebenarnya banyak sebab ya. Ibu cuma nulisinnya cuma 4. Mungkin kalian nemu lebih banyak lagi ya. Nah, ini yang pertama faktor penyebabnya itu adalah bertambahnya jumlah penduduk. Nah, ini mah otomatis ya. Penduduk Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya ya. Nah, itu kan semakin lama semakin banyak kan jumlah penduduknya. Ya kalau penduduknya sudah besar, ya otomatis gitu kan udah banyak penduduknya, mereka pasti bakal membutuhkan pemukiman kan, banyaknya pemukiman gitu biar mereka tidak menjadi gelandangan gitu ya. Kayak ini aja gitu kan, misalnya orang yang baru nikah. Nah, biasanya kan orang yang baru nikah ya pasti bakal ini kan butuh rumah gitu. Makanya sekarang banyak komplek perumahan gitu kan. Nah, komplek perumahan tersebutlah sebenarnya itu ya kebanyakan tadinya itu yang merupakan lahan pertanian gitu. Karena permintaan terhadap perumahan itu semakin bertambah banyak ya akhirnya ya terjadilah itu konversi lahan pertaniannya menjadi semakin sedikit karena diubah menjadi lahan pemukiman.
Nah, kemudian nih, yang kedua, program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan nasional. Yang kayak tadi tuh Ibu jelaskan bahwa pemerintah kan sedang giat ya untuk menggenjot pembangunan gitu. Makanya lahan pertanian banyak yang diubah fungsinya gitu kan untuk menjadi industri kan, industri asing, industri lokal itu kan semua kan pasti butuh lahan. Nah, lahannya yang dipakai lagi-lagi lahan pertanian gitu. Makanya lahan pertanian jumlahnya semakin sedikit karena digunakan untuk industri itu tadi gitu, untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional. Nah, kemudian faktor selanjutnya karena harga lahan pertanian lebih murah ternyata. Ya benar sih ya, lahan pertanian itu biasanya lebih murah gitu. Makanya para kontraktor gitu kan, kontraktor kayak jalan tol, kemudian kontraktor perumahan, kemudian industri, itu pasti bakal milihnya lahan pertanian karena harganya biasanya lebih murah gitu. Dan kemudian karena letak pertanian itu lahan pertanian yang strategis, ya memang juga sih ya, kita lihat aja tuh pemukiman-pemukiman gitu kan yang masih berada di perkotaan gitu kan, yang masih di ya wilayah kota lah, itu kan letaknya cukup strategis gitu. Makanya banyak gitu lahan pertanian yang dibeli untuk dijadikan sebagai lahan pemukiman dan juga industri. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, coba Ibu pengen kalian analisis lagi. Kira-kira nih, dampak dari terjadinya konversi lahan itu apa aja sih? Lahan nih yang tadinya lahan pertanian diubah ke industri dan pemukiman kan otomatis ya akan mengakibatkan berbagai dampak gitu. Menurut kalian dampaknya apa aja sih? Sok, Ibu kasih waktu ya untuk kalian menjawabnya dan tulis di buku tulisnya. Oke, nah ini nih kalau kalian sudah nih, Ibu mau nyamain jawaban kalian. Nah, ini dampak terjadinya konversi lahan itu salah satunya ialah yang pertama lahan pertanian menjadi berkurang. Itu mah otomatis banget ya, sudah jelas gitu. Lahan pertanian semakin berkurang karena tadinya ya lahan pertanian kan banyak karena banyak diubah fungsinya menjadi industri dan pemukiman, ya otomatis lahan pertanian menjadi berkurang. Dan yang kedua, lagi-lagi petani kehilangan mata pencahariannya karena banyak lahannya kan yang dibeli untuk dijadikan sebagai pemukiman dan industri. Dan yang ketiga, berkurangnya resapan air. Ya ini tadi ya, ternyata pertanian itu kan sebenarnya untuk sebagai salah satu fungsi resapan air juga kan. Tapi karena sekarang itu kan lahan pertanian itu banyak digunakan gitu kan untuk kegiatan industri, buat pemukiman, ya otomatis lahan untuk meresapnya air hujan itu juga menjadi semakin berkurang gitu. Makanya kan sekarang banjir di mana-mana kan, karena lahan yang harusnya itu berfungsi gitu kan sebagai tempat penyerapan air gitu kan, ketika hujan turun ya sudah tidak ada lagi. Makanya air ketika hujan itu bakal menggenang di mana-mana gitu karena tidak adanya tempat penyerapan airnya. Dan yang terakhir nih, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Nah, ini juga sama nih, terutama kan di daerah perkotaan ya. Di daerah perkotaan itu sudah jarang gitu ditemukan ruang terbuka hijau gitu. Ruang terbuka hijau itu yaitu tadi fungsinya itu biar salah satunya itu biar lebih sejuk ya, biar lebih sejuk udaranya, kemudian menyerap karbon dioksida dan lain sebagainya pokoknya. Nah, itu karena lahan pertaniannya itu semakin berkurang, ya ya udahlah gitu. Yang namanya ruang terbuka hijau itu sudah tidak ada lagi gitu. Bahkan ya semakin berkurang dan banyak lagi sebenarnya dampak-dampak dari terjadinya konversi lahan, terutama sih berkaitan dengan kerusakan lingkungan seperti itu. Nah, ada lagi nggak? Kalau kalian ada lagi nggak apa-apa, ditulis aja ya dampaknya. Nah, sampai sini nih materi kita hari ini. Interaksi yang terjadi di antara anggota-anggota negara ASEAN
Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Tadi ada karena faktor kondisi alam dari negara-negara ASEAN, seperti dari kondisi iklim negara ASEAN, kondisi geologinya, kemudian bisa juga dari faktor ekonomi, faktor kondisi alam, kemudian terakhir ada disebabkan karena terjadinya konversi lahan. Namun, faktor-faktor tersebut ternyata menyebabkan interaksi yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN menjadi semakin lebih erat satu sama lainnya, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN pun semakin lebih baik lagi. Nah, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.